disebut konvensi itu konvensi di mana? Saya lupa tadi pada awalnya di sana. Di Indonesia atau internasional? Internasional, konvensi internasional tentang hak-hak penyandang disabilitas. Itu diadop di PBB tahun 2006 dan kita sudah meratifikasinya di tahun 2007. Gitu, Pak. Ratifikasi itu punya dampak langsung nggak kepada keadaan sehari-hari di Indonesia atau masih pada tingkat wacana sekarang? Kelihatannya setelah kita meratifikasi itu gerakan-gerakan terutama dari masyarakat saya lihat sudah banyak sekali walaupun masih di perkotaan. Jadi gerakan-gerakan awareness raising ya dari pengusaha, private sector juga banyak. Kemudian yang paling kalau dari pemerintah ya kita mengukurnya dari peraturan, misalkan DKI sudah membuat perda, lalu Yogyakarta juga sudah membuat perda, walaupun sebelum-sebelumnya ada beberapa daerah juga yang sudah mempunyai perda dengan masalah disabilitas ini gitu. Dari segi sosialisasi kan dulu barangkali jadi salah didik ya kalau waktu kecil orang diajarkan harus sayang atau harus kasihan sama orang disabled. Padahal bukan itu masalahnya, tapi kita harus sadar masalah masyarakat itu harus punya aksesibilitas yang universal. Tapi men-switch dari charity kepada rights itu, apa tidak ada bahaya yang tadinya punya perasaan charitable malah jadi biar aja urusin haknya masing-masing gitu. Apa tidak perlu masih ada charitable instinct pada orang? Ya. Saya pikir yang kita ingin maksudkan charitable di sini adalah lebih kepada perlakuan pemerintah terhadap disabilitas. Kalau secara pribadi feeling rasa kasih sayang itu sangat dibutuhkan, apalagi misalkan di antara anak ya dengan orang tua, karena kan yang itu yang saya katakan tadi, kadang-kadang sebenarnya orang tua mengasihi anaknya begitu. Cuma ketika dia tidak mendapat informasi yang cukup, yang menurut saya adalah kewajiban pemerintah untuk mensiarkan tentang bagaimana penanganan disabilitas, akhirnya dia mendiskriminasi anaknya, misalkan membuang anaknya ke panti atau pada saat dilahirkan pun sudah dibuang karena melihat kondisi kecacatan mereka begitu, misalkan seperti itu. Nah, yang dimaksudkan charity base ini adalah begini Pak, di dalam perencanaan tentang hak-hak tentang penanganan disabilitas itu tidak pernah dilihat bahwasannya mereka setara, isu disabilitas itu setara, sehingga kadang-kadang pendanaan itu tidak pernah ditaruh di jembreng, istilahnya itu di jembreng bahwasanya itu sama gitu loh. Tapi lebih kepada ketika hal-hal yang dianggap prioritas sudah didahulukan, baru sisa-sisanya dikasih ke isu disabilitas. Itu pertama. Kedua adalah tidak dilibatkannya penyandang disabilitas dalam penyusunan planning tentang isu penanganan mereka, misalkan di musrembang dan lain-lainnya. Itu kan setidaknya saya berpikir begini, karena memang kita sudah kelompok marginal, sekolah kita pun susah Pak. Di satu kabupaten cuma ada satu SLB, misalkan kalau kita mau bicara tentang sekolah luar biasa. Semarginal-marginalnya kita kan tahu kebutuhan kita gitu. Jadi kalau misalkan kita dilibatkan, saya rasa teman-teman penyandang disabilitas bisa gitu loh, mengatakan apa sih kebutuhan mereka gitu kan. Bisa, saya rasa bisa. Itu yang ketiga adalah bicara tentang charity base. Ini contohnya begini loh Pak, kalau boleh saya cerita. Jadi kalau misalkan kita mau kita mau sembahyang Jumat nih Pak. Ini saya cerita tentang bagaimana sikapnya pemerintah terhadap kita. Kita mau sembahyang Jumat,
kita menyiapkan dong dana misalkan kita untuk masukkan ke dalam kotak sembahyang Jumat. Nah itu pendanaan itu barangkali diambil dari kantong atau dari laci yang barangkali sisa-sisa dari kembalian dari mana gitu loh. Nah itu seperti itu. Lalu itu dibawa untuk dimasukkan dalam kantong. Gitu. Itu padahal sebenarnya pendanaan bagi yang nanti disalurkannya seperti kesannya charity adalah kewajiban kan Pak? Betul, justru itu yang masalah pokok. Iya, di Islam 2%, di Kristen 10%. Seharusnya itu kan sudah dialokasikan. Kalau kita merasa itu adalah salah satu peraturan yang memang harus kita ikuti, itu kan sudah kita persiapkan gitu kan, dari misalkan kita terima gaji, kita sudah mempersiapkan ini 2% untuk ini dan lain-lain. Jangan sisa-sisa. Bukan sisa-sisa gitu kan. Cepat sekali berlangsungnya percakapan, kita harus break lagi nih satu kali lagi ya. Itu kebutuhan televisi harus ada break. Jangan kemana-mana.